ini ada berita yang memprihatinkan. Mungkin kita juga sudah lihat beritanya. Saya membaca di situs tribunmedan.com, berita viral kategorinya. Bikin pilu, anak kecil di Bogor menangis histeris minta makan ke ibunya. Pemerintah panggil Dinsos. Coba kita baca ya, biar jadi ngaji itu sekali-kali harus beginilah, nggak bahas ibadah terus, tapi kepedulian sosial juga ibadah. Tribunmedan.com, kisah menyedihkan seorang anak menangis kelaparan kepada ibunya. Anak kecil ini meminta makan kepada ibunya dan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Bogor. Bocah bernama Gibran lagi namanya. Anaknya Pak Jokowi, wakil presiden ini. Wakil presiden. Saat ada janji makan siang gratis, ternyata masih banyak yang nggak kebeli beras di negeri kita ini ya. Gibran menangis histeris meminta makan kepada ibunya. Namun ibunya membalas dengan bentakan karena tak punya uang. Jadi memang orang susah itu tidak sempat lagi berpikir etika. Mengapa dia main bentak? Itu ekspresi hidupnya yang susah. Jadi jangan bicara attitude dengan orang yang lapar, nggak pas. Jangan bicara etika dengan orang yang sedang kelaparan, itu nggak pas. Jadi wajar kalau dia sampai membentak anaknya yang ngeluh minta makan tersebut. Videonya pun viral di media sosial. Video tersebut direkam di Kampung Panjang, RT 03 RW 06, Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat itu kan provinsi kaya. Bogor itu masuk dalam kawasan Jabodetabek, kan begitu, kawasan penyangga ibu kota kan, pusat kekuasaan Republik Indonesia. Ada yang kelaparan. Dalam video tersebut bocah malang itu justru dimarahi ibu kandungnya. Diketahui dari akun TikTok @ahmadsaugi31, nama bocah yang menangis kelaparan meminta makan itu bernama Gibran. Dalam video yang dibagikan terlihat seorang anak kecil yang memakai baju kuning. Gibran nampak menangis histeris di depan rumahnya. Terdengar Gibran meminta makan kepada ibunya yang berada di dalam rumah. Mau makan, ucap Gibran sambil menangis. Dilihat tribunnews.bogor.com Senin 6 Mei 2024. Lalu tangisan Gibran itu dibalas dengan bentakan dari sang ibu. Mau makan, aku udah lapar mah, kata Gibran lagi. Kemudian sang ibu terdengar kembali membentak Gibran. Nah, ini sebuah anomali di negara Republik Indonesia yang katanya negara agraris, negara yang ada di bentangan garis khatulistiwa, negara yang katanya toto tentrem kerto rahajo, ijo royo royo, bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat kayu dan batu bisa menghidupimu. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Nah, ini luar biasa. Di negara yang katanya agraris, harga berasnya lebih mahal daripada Singapura, yang sejengkal sawah pun Singapura tak punya. Nah, berarti ini kan harus jadi pikiran kita bersama. Para pemangku kuasa, para penguasa tidak boleh abai. Karena ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya bayar, tidak boleh abai. Alangkah banyak uang di negara kita ini. Yang kemarin itu yang dikorupsi terkait dengan timah berapa? 271 triliun. Itu kalau dibagikan untuk rakyat Indonesia, berarti satu orang dapatnya
1 juta ya. Kalau di 271 triliun itu berarti 270 jutanya juta kali lagi. Berarti satu orang dapatnya 1 juta. Nah itu baru dari sektor timah saja. Terlalu banyak yang terbuang pada korupsi atau pada pembangunan yang sifatnya hanya bermewah-mewahan. Pernah ingat kan saya mengkritik Masjid Al-Jabar yang dibangun pakai duit 1 triliun, padahal di Jawa Barat termasuk Bogor masih banyak orang lapar, masih banyak orang yang nggak bisa kebeli sepatu untuk sekolah. Jadi ini fenomena Indonesia. Kita punya proyek-proyek mercusuar, pembangunan menggila di mana-mana, tapi kadang-kadang kita abai bahwasanya masih banyak anak-anak bangsa kita ini yang masih sulit makan, sulit untuk sekolah karena sekolah mahal. Sekarang ini orang miskin nggak boleh sekolah, jadi sekolah mahal. Sekolah hanya untuk orang-orang kaya saja. Bahkan mohon maaf, orang miskin dilarang sakit karena berobat itu mahal. Kalau pakai fasilitas orang miskin agak dicuekin. Ini kondisi di negeri kita. Nah, kita kembali ke kita. Itulah mengapa kita sebagai umat ini jangan pernah berhenti peduli dengan sesama. Karena Allah menitipkan rezeki dengan kita. Kebetulan ibu-ibu kaya, Allahumma amin. Kebetulan ibu-ibu kaya itu bukan cuman buat kita, mungkin Allah lagi nitip buat kita untuk kita salurkan kepada orang yang tak mampu. Itu yang terpenting. Makanya Allah senang betul dengan hambanya yang membantu sesama. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hamba selama si hambanya itu mau menolong saudaranya sendiri. Jadi sekali lagi kita berharap pertama kepada para pemangku kekuasaan agar betul-betul merealisasikan program yang bisa menjawab tantangan besar bangsa Indonesia. Jangan sampai program-program pembangunan hanya menghamburkan uang, menghabiskan uang, kemudian terjadi korupsi di mana-mana. Ujung-ujungnya pembangunan menjadi tidak efektif. Nah, sebaliknya kita sebagai rakyat ini pun tidak bisa menyerahkan semuanya kepada pemerintah, karena pemerintah juga punya keterbatasan. Kita sebagai masyarakat di bawah juga mesti punya kepedulian dengan sesama. Itulah mengapa muncul kata-kata bijak. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ya, mudah-mudahan Indonesia ke depannya makin sejahtera. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.